Seluruh pemain yang berkompetisi di Liga Domestik dan pemain abroad serta seluruh jajaran kepelatihan Timnas Indonesia sudah berkumpul di Australia. Jelang duel sengit melawan tuan rumah sekaligus raksasa Asia Australia, dibekali dengan materi pemain yang sangat mendukung di setiap lininya, sejumlah penggawa Timnas Indonesia bahkan mengaku sangat percaya diri dapat meraih kemenangan di hadapan publik Australia. Pernahkah dari kalian membayangkan, jika ternyata Timnas Indonesia bisa seperti saat ini, tim nasional potensial penuh harapan dengan tujuan yang jelas. Irfan. Halo Irfan. Untuk memastikan persiapan ini bisa maksimal. Persiapan dari official, kedatangan pemain sepertinya juga baik, cedera juga belum ada. Ya saya rasa baguslah strateginya persiapan. Congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Jelang pertandingan yang sangat penting bagi kedua negara, antara Timnas Australia kontra Timnas Indonesia, Sandy Walsh sempat membahas soal potensinya berduel melawan Australia. Sandy bahkan mengatakan, ternyata rekan satu timnya di Yokohama F. Marinos yang merupakan pemain pilar Timnas Australia, ternyata mereka merasa sangat khawatir jelang menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 20 Maret di kualifikasi Piala Dunia, yang akan digelar di Sydney. Pemain yang dimaksud Sandy Walsh adalah Thomas Deng, bek tengah Marinos yang juga merupakan wakil kapten di klubnya. Sandy mengaku, sempat membahas banyak soal pertandingan antara Australia kontra Indonesia dengan Thomas Deng. Saya berbicara banyak dengan rekan satu tim yang juga merupakan pemain pilar Australia. Dan ya, ternyata mereka merasa khawatir menghadapi kekuatan baru Indonesia. Terlebih Thomas Deng mengaku, banyak pemain pilar Timnas Australia yang mengalami cedera. Pungkas Sandy Walsh. Lebih lanjutnya Sandy juga mengatakan, memang sudah seharusnya mereka merasa khawatir, sebab Timnas Indonesia akan datang dengan target besar, dan kami sudah siap serta antusias untuk menghadapi laga melawan Australia, apalagi nanti di pertandingan kandang melawan Bahrain. Itulah ungkapan Sandy Walsh. But I talked to my teammate from Australia a lot about the games, and yeah, they're a bit worried, and they should be, because yeah, Indonesia is coming, and we are ready and excited for the games against Australia, and especially the home games. So Why is he worried? Because he knows that we are a tough team. We are coming, but also because they have many injuries, and they have injuries in important positions. And I send him to tease him every time the Indonesian make a post about another player getting injured. And he's like, oh my god, I think we are cursed or something. But I said, I don't know. Masih ada playoff, ya tapi kita fokusnya lolos langsung.
Ada target nggak nih Pak? Yang realistis lah buat timnas di kualifikasi Piala Dunia. Kalau 4 ini kita hasilnya maksimal, ranking 2 masih bisa dimungkinkan. Langsung itu kan? artinya lolos. Tetapi kalau kita ranking 3 atau 4, kita ada playoff nanti di bulan Oktober-November. Kita fokus yang 4 game ini. Kalau bisa maksimal poinnya, Saya udah yakin ya, di GBK 3 poin pasti. 6 tuh. Bahrain Dan China. amin. Jangan juga kita terjebak, ini mimpi, kita nggak ngapa-ngapain, nanti kita menyesal. Kita harus coba push. Masih ada playoff, ya. Tapi kita fokusnya Lolos langsung. yang lolos langsung. To March, the Indonesia game. Indonesia have been a bit of a surprise packet in some ways and continue those surprises with a new head coach and Patrick Kluivert. What have you made of that appointment? Media Australia News ternyata juga ikut menyorot perkembangan timnas Indonesia, bahkan juga memberikan perbandingan mencolok soal peluang antara Australia kontra Indonesia. Merasa sangat cemas jelang menghadapi timnas Indonesia di Sydney. Mereka benar-benar merasa khawatir. Timnas Indonesia saat ini juga dalam keadaan on fire, dan hal itu justru berbanding terbalik bagi Australia, yang tengah dalam penurunan perform, sebab para pemain Socceroos tengah dihadapi badai cedera. And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Patrick Kluivert joins with a singular dream, the World Cup. Berikut isi dari berita Australia News. Ini menjadi pukulan besar bagi Socceroos yang dilatih Tony Popovic menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia di Sydney pada Maret mendatang. Setelah hasil mengecewakan dengan 1 kali hasil imbang dan 1 kekalahan melawan Bahrain dalam babak kualifikasi ini, Australia kini berada dalam posisi yang sulit. Mereka tidak hanya terancam gagal lolos otomatis, tetapi juga berisiko tidak lolos ke Piala Dunia sama sekali jika kalah dari Indonesia. Itulah isi berita media Australia News. Tak hanya dari faktor kerugian tim Australia itu sendiri, kabar buruk lain bagi Australia juga datang dari faktor eksternal. Menurut Australia, selain tim nasional Australia yang kini sedang menurun, di sisi lain, timnas Indonesia justru semakin perkasa. Sejumlah amunisi baru berdatangan. Hal itu semakin mempersolid skuad timnas Indonesia. Selain dari segi materi pemain Indonesia yang sudah sangat mengerikan bagi para lawannya, tim kepelatihan timnas Indonesia juga semakin profesional tinggi. Hal itu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Namun justru membuat Australia dan para lawannya mulai merasa kerdil di hadapan timnas Indonesia. Apalagi, timnas Indonesia benar-benar ingin menyapu 4 laga yang tersisa. Dengan segala upaya yang sudah dilakukan pihak federasi secara totalitas, demi dapat lolos langsung ke Piala Dunia, itu adalah bukti nyata jika timnas Australia akan terseok-seok bersaing dengan Indonesia untuk menduduki peringkat kedua. Bahkan media Australia juga sampai mengatakan, selain sebab faktor performa timnas Australia yang menurun perform, ditambah lagi, ada 7 pemain pilar justru cedera, ini akan menjadi sejarah buruk bagi Australia, yang berpotensi gagal lolos otomatis ke Piala Dunia. Bahkan lebih buruknya lagi, Australia bisa saja tidak lolos ke Piala Dunia sama sekali. Ini bukanlah hal yang tidak mungkin, jika timnas Australia kesulitan bersaing melawan Bahrain dan Arab Saudi. Apalagi China saat ini juga mulai berbenah secara agresif. Mereka juga mengikuti langkah seperti Indonesia, dengan menaturalisasi sejumlah pemain asing yang merumput di Liga China. Tak hanya kekuatan dari China, Bahrain saat ini juga memperlihatkan kekuatannya dengan menjuarai Piala Teluk. Bersaing dengan sejumlah tim kuat Asia Barat, tentu ini menjadi kabar yang sangat buruk bagi publik Australia. Bukan hal yang tidak mungkin jika timnas Australia, bahkan bisa saja gagal total lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu perkasanya timnas Indonesia saat ini di hadapan Australia, Bahrain, dan China. Bahkan, Australia sendiri yang notabene menjadi raksasa Asia, mereka kurang yakin dapat mengalahkan Indonesia di kandang mereka sendiri. Di sisi lain, hal itu berbanding terbalik bagi Indonesia. Timnas Indonesia sendiri mengusung target poin penuh untuk menjaga peluang lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang. Target pertama dari misi tersebut, Indonesia bahkan mempersiapkan segalanya untuk dapat melumat Australia di hadapan publik Australia. Dengan mengalahkan Australia, secara otomatis, Indonesia langsung merangsak naik ke urutan 2. Dan misi berikutnya, Indonesia menargetkan poin penuh melawan Bahrain dan China di Gelora Bung Karno. Jika 3 kemenangan itu tercapai, secara otomatis, Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia bersama Jepang. Dan menariknya lagi, dari 6 negara yang bersaing, ternyata Jepang dan Indonesia menjadi negara unggulan lolos otomatis ke Piala Dunia.
Bahkan para lawan mengaku, selain Jepang, Indonesia menjadi tim kejutan yang paling mengerikan dari tim lainnya. Timnas Indonesia terus melakukan evaluasi dan mereka terus berkembang. Bahkan, walau sudah menduduki urutan ketiga, namun Indonesia masih terus berkembang bahkan hingga saat ini, dan itu akan terus berlanjut hingga mereka benar-benar bisa bersaing dengan para raksasa dunia di Piala Dunia nanti. Federasi Indonesia benar-benar membuat gebrakan besar secara agresif. Walau mereka baru dilahirkan dan baru saja dibentuk, namun Timnas Indonesia menunjukkan performa impresifnya di grup C. Saat ini Timnas Indonesia benar-benar sudah berevolusi menjadi tim paling potensial yang mampu menebar teror bagi para lawannya. Bagaimana jika mereka sudah lama dibentuk selayaknya Timnas Jepang? Tentu mereka akan menjelma menjadi monster mengerikan baru di Asia. Media Australia serta sejumlah media Asia lainnya ternyata terus mengikuti perkembangan serta potensi kekuatan terbaru Timnas Indonesia. Bahkan kekuatan penuh Timnas Indonesia hingga saat ini masih menjadi misteri. Sebab, skuad terbaik Timnas Indonesia, bahkan hingga saat ini belum pernah dapat diturunkan full squad starting 11. Hal itu terjadi sebab sejumlah faktor, termasuk faktor cedera serta faktor eksternal lainnya. Itulah gambaran sulitnya memprediksi kekuatan penuh Timnas Indonesia. Selain dari itu, Timnas Indonesia juga tim yang baru terbentuk dan akan terus berkembang, dengan bukti kehadiran sejumlah pemain keturunan baru yang terus-menerus berdatangan demi dapat semakin mempersolid lini per lininya. Walau sebelumnya skuad Timnas Indonesia sudah sangat baik, dengan bukti persaingan sengit di putaran 3, namun mereka terus berbenah, demi target tinggi lolos otomatis ke Piala Dunia. Bahkan target di balik itu, Federasi Indonesia mempersiapkan diri mereka untuk bersaing dengan para raksasa di Piala Dunia. Dari pengakuan terkejut sejumlah media Asia tersebut, tentu itu adalah sebuah warning atau peringatan penting bagi federasi mereka masing-masing. Mereka benar-benar memberitakan sorotan ini secara terbuka, agar para pesaingnya tidak tinggal diam, untuk mempersiapkan diri untuk dapat mengantisipasi kekuatan penuh Timnas Indonesia, yang terus mengalami peningkatan sekaligus berpredikat sebagai tim yang sangat sulit diprediksi. Dari segi fundamental skuad, Timnas Indonesia baru terbentuk, namun ternyata performa impresifnya mereka sangat kuat untuk bersaing di grup yang paling sulit. Dengan gambaran kekuatan tersebut, Indonesia dianggap sebagai tim yang paling potensial lolos otomatis ke Piala Dunia. Indonesia hadir dengan ranking mendasar, apalagi dengan materi pemain yang baru dipersatukan dengan waktu yang singkat. Namun ternyata, hal itu bukanlah masalah serius bagi Indonesia. Mereka langsung memperlihatkan potensinya yang begitu besar. Timnas Indonesia yang notabene baru dibentuk, namun justru menjadi tim yang paling diwaspadai lawan, hingga berpredikat sebagai tim yang potensi kekuatannya mampu mengejutkan para pesaingnya. Begitu ketatnya persaingan di grup C ini, bahkan hampir semua negara memiliki peluang yang sama. Namun Indonesia menjadi tim yang paling potensial serta diwaspadai lawan. Indonesia bertekad kuat dapat menduduki urutan 2 demi dapat lolos otomatis ke Piala Dunia, dengan cara mendepak paksa Australia. Semakin menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.